Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube saya Nurul Hidayati. Kali ini saya akan membahas tentang teori belajar dan aplikasinya. Sebelum saya bahas tentang teori itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, apa sih arti belajar itu? Belajar adalah sebuah istilah yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Contohnya, anak-anak yang sering belajar memasukkan bola ke dalam ring basket, lalu ayah yang belajar mengendarai mobil, ibu yang belajar masak dengan menu-menu masakan baru. Nah, apakah sebenarnya arti belajar itu? Belajar adalah perubahan perilaku yang secara konsisten yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman tertentu. Banyak hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang merupakan proses belajar. Ada 3 teori tentang proses belajar. Yang pertama adalah classical conditioning. Classical conditioning itu adalah proses belajar atau perubahan perilaku yang terjadi akibat stimulus-stimulus netral diasosiasikan atau disandingkan dengan stimulus alamiah, sehingga menimbulkan sebuah respon-respon tertentu. Contohnya adalah pertunjukan lumba-lumba, yang dimana selain dilatih, lumba-lumba itu diberikan makanan untuk mendapatkan stimulus-stimulus atau rangsangan untuk melakukan atraksi-atraksi tertentu. Yang kedua adalah operant conditioning. Operant conditioning adalah proses belajar yang terjadi di mana konsekuensi-konsekuensi perilaku yang menentukan kemungkinan perilaku akan terulang kembali. Contohnya, saat Rosi duduk di bangku kelas 5, dia mendapatkan ranking 5. Lalu ayah berjanji kepadanya jika Rosi bisa menjadi ranking kedua di dalam kelas tersebut, maka Rosi akan dibelikan sepatu baru. Dalam hal itu, Rosi akan belajar lebih semangat lagi untuk mendapatkan ranking 2 agar bisa dibelikan sepatu baru oleh ayahnya. Yang ketiga adalah observational learning atau social learning theory atau teori belajar sosial. Menurut Albert Bandura, proses belajar yang terjadi ketika kita mengamati perilaku-perilaku orang lain. Bagaimana sih proses-proses observational learning dalam pembentukan perilaku anak? Yang pertama adalah proses memperhatikan. Contohnya belajar melalui modeling, sang anak itu perlu memperhatikan dan mempersepsi perilaku-perilaku model secara tepat. Tingkatan keberhasilan belajar itu ditentukan oleh karakteristik anak itu sendiri. Yang kedua adalah proses retensi. Informasi yang diperoleh oleh sang anak harus dapat disimpan dan diingat dalam ingatan-ingatan tertentu. Yang ketiga adalah proses produksi. Pada tahap tertentu, gambaran simbolik tentang perilaku model mungkin perlu diterjemahkan ke dalam tindakan-tindakan yang efektif, sehingga sang anak dapat memerlukan gambaran kognitif yang akurat tentang perilaku-perilaku model tertentu itu sendiri. Yang keempat adalah proses motivasi. Nah, apakah orang memperhatikan apa yang sudah dipelajarinya oleh sang anak atau tidak tergantung pada motivasinya. Orang tua ataupun anggota keluarga lainnya di sini adalah peran yang sangat penting, yang merupakan peran pertama dan utama dalam sejarah hidup sang anak, yang menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter-karakter itu sendiri. Dari tokoh psikolog Albert Bandura dapat mengemukakan observational learning itu adalah pelajaran yang melibatkan keterampilan, strategi yang dapat menampilkan kepercayaan dengan cara mengamati orang lain. Observational learning membutuhkan waktu yang sedikit untuk dipelajari. Maka dari itu, anak mudah menyerap suatu pembelajaran yang mereka amati. Demikian penjelasan dari saya tentang teori belajar. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.